Disiarkan langsung dari Universitas Pakuan, inilah suara radio Pakuan Bogor, Sound of Bogor. Musik, kuliner, budaya, sejarah, wisata, berita, fakta unik, dan lainnya. Potret Bogor, Kenali Bogormu. Halo Akademia Bogor, selamat datang di acara Potret Bogor. Bersama saya Farhan Muhammad Farizki dan rekan saya Aminah Nur di sini yang siap untuk berbagi banyak informasi mengenai kota hujan yang tercinta ini. Tapi informasi apa aja sih emang yang bakal kita kasih tahu ke para pendengar kali ini? Penasaran ya? Makanya jangan kemana-mana, gue bakal puterin satu buah lagu dari Nadila yang berjudul Reminis. Tetap stay tune terus di Suara Pakuan Bogor. musik, kuliner, budaya, sejarah, wisata, berita, fakta unik, dan lainnya. Potret Bogor, Kenali Bogormu.
Suara Pakuan Bogor, Sound of Bogor. Dengan saya Minah Nur yang sudah bersama rekan saya Saya Farhan Muhammad Fariski yang akan menemani malam hari Anda selama 1 jam ke depan dengan berbagai ragam informasi mengenai Kota Bogor di acara Potret Bogor. dari musik, kuliner, budaya, sejarah, wisata, berita, dan fakta unik yang akan kita beritahu kepada pendengar. Kira-kira informasi apa aja nih yang mau kita sampaikan duluan? Nah, gua punya informasi mengenai kuliner nih, An. Wah, baru mulai aja udah bahas kuliner. Ngomong-ngomong, gue belum makan nih. Tadi sebelum siaran belum sempat makan juga. Lu gimana sih? Nanti kalau suara perut lo bunyi sampai kedengaran ke Akademia Bogor, kan malu. Nanti deh habis siaran, lu temenin gue makan malam ya. Wah, boleh tuh. Kok jadi bahas makan malam sih? Gua kan tadi mau ngasih informasi kuliner ke para akademia. Oh iya betul. Jadi apa nih kuliner yang mau lu bahas? Oke, lo tau gak sih roti apa yang paling melegenda di Kota Bogor? Hah? Roti? Roti unyil? Salah, Roti Bogor permai? masih salah. Ayo dong, masa lo gak tahu sih? Apa ya? Roti Tan Ek John. Betul. Lo tau nggak, An? Udah berapa lama roti Tan Ek John ini berdiri? Gak tahu tuh. Emang sejak kapan sih? Sejak tahun 1921, An. Atau bisa dibilang saat ini usia roti Tan Ek John udah 100 tahun. Wah, sebentar. Roti Tan Ek John itu yang paling terkenal roti gambangnya kan? Bener banget, An. Roti gambang merupakan roti pertama Tan Ek John yang diproduksi. Karena di awal berdirinya Tan Ek John ini, roti gambang merupakan makanan pokok masyarakat Belanda saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia pun mulai ikut mengkonsumsi roti. Wah, begitu ya. Tapi kalau gua sih lebih suka roti bimbamnya sih. Karena tekstur yang lembut dan empuk. Nah, selain roti gambang, roti bimbang juga merupakan roti favorit masyarakat Bogor. Udah lama banget nih gak makan roti bimbam. Gue jadi pengen deh. Nanti kita ke Tan Ek John yuk, yang di Jalan Surya Kencana. Lu mau beli apaan? Nanti gue bayarin dah. Wah, bener ya? Iya bener. Oke deh. Tapi An, lo tau nggak sih kebab Uncle Hasan yang lagi hits banget tuh? Kebab Uncle Hasan? Yang di mana tuh? Penasaran kan? Mari kita dengar live report dari rekan Denden Septian. Baik Akademia Bogor, saya akan ajak Anda jalan-jalan ke kebab Uncle Hasan. Sekarang saya sudah berada di Jalan Arjimar 3, Kota Bogor. Saya akan bertanya-tanya langsung dengan Uncle Hasan. Ini bedain rutinnya, bombonya kita buat yang Palestina spesial, itu semua dari sana ambilin. Daging kita pakai daging fresh yang setiap hari beli, semua fresh, gak pakai daging frozen, gak pakai apa-apa, semua yang bahan-bahan kayak orang Palestina pakai. Rempah-rempah kita bikin sendiri semua, itu beda. Udah di Bogor 1 tahun 3 bulan. Sudah 1 tahun 3 bulan. Ya. Alhamdulillah awal-awal itu gak ada orang kirpi, orang belum tahu kan. Ya. Tapi alhamdulillah udah orang rasa, udah alhamdulillah sekarang ramai. Alhamdulillah setiap hari habis sampai 100 lebih boleh. Alhamdulillah. Ya, kita buka jam 3 sore sampai jam 8 sebelum. Kalau sebelum corona sampai malam, tapi sekarang sebab Covid kita jam 7 jam 8 tutup. Kebab yang sedang viral ini sudah berjualan cukup lama, yaitu 1 tahun 3 bulan. Awal mula kebab ini bisa viral karena salah satu stasiun TV ada yang meliput kebab miliknya. Kebab ini memiliki bumbu yang berbeda, karena bumbu yang digunakan ini adalah bumbu asli Palestina. Untuk dagingnya juga menggunakan daging yang sangat fresh setiap hari, tidak menggunakan daging frozen. Dan untuk bumbunya sendiri dibuat sendiri resep dari Palestina.
Kebab yang sedang viral ini bisa buka dari jam 3 sore sampai jam 8 malam dikarenakan COVID. Sebelum COVID, kebab ini bisa buka sampai malam. Di saat pandemi ini, setiap harinya kebab ini bisa menghabiskan 100 porsi. Dan sebelum pandemi, bisa menjual 200 porsi per harinya. Demikian laporan Denden untuk Suara Pakuan. Bi, kamera aku ketinggalan. Oke, Jangan kemana-mana. awas, hati-hati nyasar. Iya. Satu tahun berlalu, kita tak lagi bertemu. Setelah ku putuskan untuk menjauh, rindu selalu datang saat ku menatap bintang yang biasa aku lihat saat bersamamu. Tapi sekarang semua tak lagi sama, karena ada hati lain yang harus ku jaga. Maafkan aku yang tak bisa terus bersamamu. Terimalah kenyataan, hatiku masih miliknya. Dan ku tahu ini takkan mudah bagimu untuk merelakanku dengannya. Tapi takdir pun berkata, kita takkan pernah bisa bersama. Rindu selalu datang saat ku menatap bintang yang biasa aku lihat saat bersamamu. Tapi sekarang semua tak lagi sama, karena ada hati lain yang harus ku jaga. Maafkan aku yang tak bisa terus bersamamu. Terimalah kenyataan, hatiku masih miliknya. Dan ku tahu ini takkan mudah bagimu untuk merelakanku dengannya. Tapi takdir pun berkata, kita takkan pernah bisa bersama. Hai Sher, di sini aku pengen berterima kasih sama kamu karena selama ini kamu sudah hadir dan mengisi hari-hariku. Tapi kamu tahu, ada hati lain yang harus aku jaga. Setiap hari aku selalu berpikir ini adalah hari dimana Hana bisa terbangun
Tapi separuh diriku tahu kalau ini adalah waktu untuk kita berpisah. Aku ngerti kok dan paham maksud kamu. Mungkin memang inilah kenyataan yang harus aku terima. Jaga dia ya. Maafkan aku yang tak bisa terus bersamamu. Terimalah kenyataan hatiku masih miliknya. Merelakan dengannya, tapi takdir pun berkata kita takkan pernah bisa bersama. Kita takkan bersama. Musik, Kuliner, budaya, sejarah, wisata, berita, fakta unik. dan lainnya. Potret Bogor. Kenali Bogor. Halo Akademia Bogor, kembali lagi di Potret Bogor. Acara yang akan membahas banyak informasi mengenai kota Bogor. Masih bersama saya Farhan Muhammad Fariski dan rekan saya. Saya Aminah Nur di Suara Pakuan Bogor, Sound of Bogor. Setelah membahas kedai kopi Tan Ek John yang berlokasi di Jalan Surya Kencana, kayaknya gue juga harus membahas sesuatu yang gak kalah unik, yang mana masih berlokasi di Jalan Surya Kencana juga. Apa sih? Jangan bikin penasaran dong. Oke. Lu pasti sering dong lewat Jalan Surya Kencana. Sering sih, emang kenapa? Lu nggak pernah lihat ada rumah besar yang bergaya perpaduan arsitektur timur dan Eropa di pinggir Jalan Surya Kencana? Oh iya, rumah kosong itu ya? Salah. Rumah itu nggak kosong loh. Hah, emang itu rumah siapa? Nah, rumah itu merupakan rumah Kapiten Tan Guan Piao. Kapiten Tan Guan Piao itu siapaan? Nah, Kapiten Tan Guan Piao itu merupakan petinggi dari masyarakat Tionghoa di abad ke-19, yang mana saat itu banyak bermukim di kawasan Surya Kencana. Nah, walaupun selalu terlihat tertutup, sebenarnya rumah itu sampai saat ini masih ditinggali oleh keturunan Kapiten Tan Guan Piao loh. Wah, gue pikir itu rumah kosong. Ternyata ada yang tinggal di sana ya. Betul. Nah, lu baru tahu ya, tapi rumah Kapiten Tan Guan Piao ini sudah di bawah pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, dan saat ini sudah dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya. Wah, terima kasih Farhan. Gue jadi tahu lebih banyak mengenai sejarah di Kota Bogor. Nah, sama-sama. Oh iya, selain itu, kita juga masih punya banyak informasi. Oh iya? Wah, makin penasaran nih. Makanya, stay tune terus di acara Potret Bogor di Suara Pakuan. Oh, there you are, sitting still as traps and lonely, hiding, wishing, waiting, while I'm here. I am standing still, stare at you only. Everything gets blue. All I want is just to care. You can't shake me, I would never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my love.
Start counting all the days. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far and roam about. Come back and calling out to me. To me, one only me. Oh, I'm in love. What did I do to deserve you? Tell me, what did I do to be with your love? To be the one you're running into when the days you come through. All I want is just to stay. You can't shake me, I would never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my loving. Start counting all the days. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far and roam about. Come back and calling out to me. To me, one only me. Well, I'm looking to be the one to get you, to get you, to get you now. Well, I'm happiest to found the one, found the one, found the one only kind of love. Ooh, yeah, yeah. Start counting all the days. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far and roam about. Come back and calling out to me. To me, one only me. Oh, yeah. With you and only you. Oh, I'm in love. What did I do to deserve you? Tell me, what did I do? musik, kuliner, budaya, sejarah, wisata, berita, fakta unik. dan lainnya. Potret Bogor. Kenali Bogormu. Halo Akademia Bogor, kembali lagi di Potret Bogor. Acara yang akan membahas banyak informasi mengenai kota Bogor. Bersama saya Aminah dan rekan saya Farhan Muhammad Fariski, kembali lagi di acara Potret Bogor. Ngomong-ngomong, lo tahu gak kemarin ulang tahun Bogor yang ke-539 tahun loh? Ya tahu dong, gua kan warga Bogor asli, masa nggak tahu sih? Ih, sombong banget. Emang tahu hari jadi Bogor tanggal berapa? Ya tahu lah, tanggal 3 Juni kan? Iya, benar. Dengan umur yang udah sampai 500 tahun lebih, lo tahu kesenian yang ada di Bogor gak? Bentar, kesenian apa dulu nih? Bogor kan banyak banget budaya dan keseniannya. Apa ya? Kalau tariannya, lo tahu banyak gak? Tarian khas Bogor tahu banyak dong. Ada tari rampak gendang. Tarian rampak gendang ini menggunakan suara alat musik kendang dan gamelan sebagai perpaduannya. Jadi, tarian ini kesannya ceria. Tari rampak gendang juga sering dikolaborasikan sama tari jaipong. Wah, gue juga tahu tuh tari rampak gendang. Tapi, lo tahu nggak sih tarian ketuk tilu? Tarian ketuk tilu, ya tau lah.
Ketuk tilu kan tarian yang suara pengiringnya menggunakan boning yang diketuk sebanyak 3 kali untuk tanda alat musik lainnya. Itu kenapa nama tariannya tarian ketuk tilu. Keren juga lo tahu banyak tentang tarian. Iya dong. Sekarang gantian ya. Coba, lu tahu tarian Mojang Priangan gak? Jelas tahu dong. Soalnya gua pernah nari Mojang Priangan. Tarian ini biasanya dimainkan sama 6-8 orang dan biasanya dipertunjukkan di acara pernikahan, seren tahun, dan lainnya. Wah, keren juga lu bisa nari Mojang Priangan. Kalau tari Katumbiri, lu tahu juga gak? Tahu juga dong. Tari Katumbiri itu tarian yang artinya pelangi. Terdiri dari 7 orang penari yang mewakili setiap warna dalam pelangi. Wah, lu tahu banyak tentang tarian khas Bogor juga ya? Iya dong. Kalau bukan kita yang mencintai budaya, lalu siapa lagi? Nah, bener banget. Cintai kebudayaan asli negara kita sebelum diakui oleh negara lain. By the way, lo selama pandemi ini udah berwisata kemana aja? Gua sih kemarin liburan ke museum sih. Museum? Museum di mana tuh? Museum di Bogor lah. Museum di Bogor kan banyak banget. Wah, apa aja emangnya? Penasaran kan? Makanya stay tune terus di acara Potret Bogor, Suara Pakuan Bogor. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Mana sih? Bisa kamu beda? Ini tuh lagi pandemi. Ya aku mau ketemu cuma buat selesai masalah kita. Terserah. Bila kamu tanya aku maunya apa, aku mau kita terus bersama. Coba tanyakan lagi pada hatimu,
musik, kuliner, budaya, sejarah, wisata, berita, fakta unik. dan lainnya. Podcast Bogor, Kenali Bogormu. Halo Bogor. Akademia Bogor, pemerintah saat ini tengah memberikan vaksinisasi bagi guru dan tenaga pendidik lainnya. Hal ini dilakukan untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas. Di tengah pandemi COVID-19 ini, opsi pembelajaran tatap muka ini ditargetkan dapat dibuka oleh semua sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru. Informasi selengkapnya bersama reporter kita, Dinda Balkis. Akademia Bogor, pemerintah tengah memberikan vaksinisasi bagi guru dan tenaga pendidik untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi COVID-19. Opsi pembelajaran tatap muka ini ditargetkan dapat dibuka oleh semua sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2021 mendatang. Pembelajaran tatap muka untuk sekolah di Bogor akan dimulai jika vaksinisasi terhadap tenaga pendidik dan guru selesai dilaksanakan. Vaksinisasi untuk guru sekolah menengah atas di Bogor sudah selesai dilaksanakan, sedangkan vaksinasi untuk guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih berlangsung. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 5 Telajung. Vaksin pertama yang diberikan pada tanggal 6 Maret 2021, sedangkan vaksin kedua diberikan pada tanggal 31 Maret. Proses pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri 5 Telajung masih belum bisa dilaksanakan karena menunggu vaksinasi selesai dilaksanakan dan menunggu perintah dari dinas terkait. Berikut ini adalah penjelasan dari Lasri, salah satu guru Sekolah Dasar Negeri 5 Telajung. Ada beberapa kendala, seperti contohnya ada yang memiliki riwayat penyakit asma, ada juga yang sedang promil karena setelah melakukan pembicaraan lebih lanjut kepada dokternya tidak boleh vaksin juga. Jadi ada beberapa guru yang tidak ikut vaksin. Belum lama ini, vaksin pertama tanggal 16 Maret, tapi kami belum mendapatkan vaksin yang kedua. Karena jadwal vaksin yang kedua itu nanti tanggal 31 Maret. Prosesnya seperti biasa ya, kita dikoordinir dengan dinas kesehatan setempat, kemudian diberikan jadwal dan jamnya sehingga tidak terjadi penumpukan. Sehingga masalah untuk menjaga kesehatannya masih bisa dilakukan. Belum ada karena kita masih menunggu vaksin yang kedua. Lagi pula untuk tatap muka itu harus ada persetujuan dari dinas terkait. Kalau belum ada turun persetujuan maka kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kalau menurut saya setuju saja ya, karena kan anak-anak itu lebih rentan. Jadi kita lihat dulu kepada yang dewasa bagaimana timbal balik dari vaksin ini. Kalau yang dewasa ternyata aman, kita bisa lanjutkan ke anak-anak. Tentu saja harapan akhirnya adalah kita bisa belajar tatap muka, karena tatap muka lebih nyaman ya, pembelajaran secara tatap muka dibandingkan daring. Tentu lebih banyak positifnya tatap muka. Jadi itu tujuan akhir dari vaksin ini sebenarnya. Tapi untuk tatap muka atau tidaknya kita tetap harus melihat situasi dan kondisi yang terkini. Demikian laporan Dinda Bagesanti untuk Suara Pakuan. Akademia Bogor, berita selanjutnya yaitu tempat wisata Argo Wisata Waru Farmland. Tempat wisata ini adalah penggabungan edukasi dan wisata pertanian dengan konsep adat Nusantara yang bisa dinikmati oleh setiap pengunjung. Wisata ini sangat direkomendasikan sekali untuk Anda yang hobi di peternakan, karena di tempat wisata ini terdapat koleksi mini zoo, olahraga memanah, berkuda, delman, dan lain sebagainya. Selengkapnya bersama reporter kita, Amelia. Baik Akademia Bogor, informasi selanjutnya yaitu tempat wisata agrowisata Waru Farmland didirikan pada 2019 setelah berdirinya Tasnim Group. Pada tahun 2016, penggabungan edukasi dan wisata pertanian dengan konsep adat Nusantara yang bisa dinikmati oleh setiap pengunjung. Betri merupakan salah satu kepala divisi Waru Farmland. Ya, Agrowisata Waru Farmland didirikan pada 2019 setelah berdirinya Tasnim Group pada tahun 2016.
Baik, penggabungan edukasi dan wisata pertanian dengan konsep adat Nusantara yang bisa dinikmati oleh setiap pengunjung. Waru Farmland didirikan sebagai tujuan wisata berbasis alam yang terintegrasi dengan perumahan Tasnim Group, sehingga diharapkan tempat ini nantinya bisa menjadi destinasi one-stop family space bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya. Pengunjung merasa puas ya, karena selain harganya yang bisa dibilang terjangkau dibanding berbagai tempat wisata sejenis lainnya, lokasinya juga cukup strategis dan tempatnya masih asri. Untuk saat ini, pengunjung hanya dikenakan tarif per wahananya saja, yang berkisar dari Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk masing-masing wahana. Pada akhir pekan, biasanya banyak keluarga yang berkunjung untuk berlibur. Dan saat hari biasa, biasanya ada sekolah yang berkunjung untuk menikmati paket wahana. Saat ini ada aneka koleksi binatang di mini zoo, olahraga memanah, berkuda, delman, dan ada rakit apung atau biasa dikenal dengan sebutan getek. Biasanya, keluarga datang untuk sekadar menikmati beberapa wahana sambil bersantai di hari libur. Lain halnya dengan rombongan dari sekolah, kami menyediakan aneka paket wahana serta edukasi pelatihan seperti membuat yogurt dan sabun dari produk peternakan. Pun saat pandemi seperti sekarang ini, kami membuka kegiatan virtual farm berupa outing online bagi sekolah-sekolah di luar Bogor maupun sekolah yang masih melakukan sistem pembelajaran jarak jauh namun ingin melakukan kegiatan outing. Kedepannya kami akan terus membenahi diri sehingga pengunjung yang datang bisa lebih nyaman menikmati fasilitas dan wahana yang kami sediakan. Waru Farmland dibuka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 17 atau 5 sore. Silakan mampir ke Waru Farmland di Desa Tegalwaru, Ciampea, Kabupaten Bogor. Kami tunggu ya kehadirannya. Demikian laporan Amel untuk Suara Pakuan. Akademia Bogor, kali ini kami akan ajak Anda menelusuri Warung Patra atau yang disebut Warpat di Bogor. Ini adalah salah satu destinasi yang cukup digemari oleh para pengunjung dari ibu kota. Berita selengkapnya dari reporter kita, Saipul. Warpat berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Cianjur. Dengan menghadirkan beberapa warung yang menjual aneka makanan dan minuman seperti Indomie, kopi, teh, dan lain-lain. Mungkin akademia penasaran kenapa tempat tersebut dinamakan Warung Patra. Koordinator Bendahara Warpat, Iik Hasanah menjelaskan bahwa awalnya rest area tersebut merupakan tempat nongkrongnya anak-anak Patra, sebuah sekolah elit di Jakarta. Dan merekalah yang menamai sendiri tempat itu, agar mudah untuk datang kembali. Ingin tahu lebih lanjut tentang Warpat? Mari kita dengarkan perbincangan berikut ini. Halo pendengar, kali ini saya sedang berada dengan ibu siapa? Saya Iik Hasanah. Ibu di Warpat ini sebagai apa ya, Bu? Saya sebetulnya koordinator di Bendahara. Sebetulnya ketua koordinatornya kita itu ada Bapak Epul, sama penasehatnya itu ada Pak Ade yang MTB sepeda itu. Cuman kebanyakan karena sering dilimpahin ke saya karena mungkin kalau perempuan kan ngomongnya bawel mungkin. Iya, Bu. Gitu. Jadi apa-apa biasanya lewat saya dulu, nanti saya juga komunikasi dengan pengurus-pengurus yang lain begitu. Baik, Bu. Warpat ini sebetulnya apa sih, Bu? Boleh diceritakan? Warpat itu cuman warung kopi sih, warung kopi biasa ya. Kita hanya menjual kopi, teh, roti bakar yang gitu-gitu aja sih. Tidak ada minuman alkohol, tidak ada minuman keras. Cuman awalnya itu warung ini tuh tempat nongkrongnya anak-anak Patra. Patra 92 Patra berapa ya yang sekolah elit Jakarta itu? Oh, jadi Patra itu nama sekolah ya, Bu? Ya, nama sekolah. Jadi setiap pengunjung tuh awalnya mereka nongkrong di situ tuh mereka jadi suka namain warung masing-masing gitu. Jadi nanti ketika ada misalkan anak gengnya, anak sekolahnya, misalkan anak Patra nih, mereka nongkrongnya di sini gitu. Oh. Jadi sebetulnya tuh Warpat itu warung Patra. Nah, warung Patra itu ada di yang paling tengah, Patra 82. Oh, yang besar itu ya, Bu? Iya, yang paling besar. Nah, karena mungkin makin kesini media makin bagus, makin canggih, jadi makin terkenal. Jadi kita semua areanya dikasih namanya Warpat aja, biar tidak memusingkan. Karena
kadang-kadang warpat itu diartikan sebagai warung patra, bisa juga warung perbatasan karena memang lokasi kita di perbatasan Cianjur Bogor. Oh, iya. Kadang-kadang mereka mengartikan warung merapat, ayo merapat. Jadi maksudnya merapat di warpat gitu. Jadi lebih disambung-sambungin gitu kalau anak-anak pengunjungnya gitu. Gaul ya, Bu. Iya. Untuk selanjutnya, Bu, untuk berdirinya nih warpat ini sejak kapan ya, Bu? Oh, kita itu pembukaan lahannya tahun 2000, berdirinya kita mulai operasional tahun 2002. Kita mendapat izin langsung lahan pengelolaan hak guna itu langsung dari Gubernur Jawa Barat. Tahun 2002 kita operasional, udah mulai, cuman belum seramai saat ini gitu. Oh, gitu ya, Bu. Ya. Terus, Bu, seperti kita tahu ya, warpat nih ramai banget nih, Bu. Ya. Apa sih yang membedakan warpat sama rest area lainnya? Oh, jadi gini. Jadi kita tuh masing-masing pengelola warung di warpat itu lebih membuat si kakak-kakak pengunjungnya itu nyaman. Jadi kita enggak terlalu jadi kasarnya kita tuh welcome sama anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah kan kita tahu lah mereka dikasih uang jajannya berapa. Makanya untuk harga juga kita sesuaikan dengan kantong anak sekolah gitu. Oh, jadi ramah mereka, kantong gitu ya, Bu ya. Jadi untuk jajanan pun kita kan paling mahal tuh 45.000 di harga sate kambing. Jadi 45.000 ke bawah kita harganya semua gitu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Belakangan ini kan ada pemberlakuan ini ya, ganjil genap di Kota Bogor kalau nggak salah ya. Apakah ada pengaruh nih, Bu, terhadap penjualan atau jumlah pelanggannya? Oh, pas awal-awal sih memang pengaruh banget. Tapi makin kesini, ya, Bu. Tapi makin kesini makin Stabil mungkin ya. Bukan, mereka kan jadi semakin pengunjung juga semakin pintar. Hari ini genap nih, berarti aku bawa motor ganjil, jadi gitu. Karena aku yakin ini penduduk Indonesia tuh saya pikir memang pintarnya pintar begitu ya, Bu. Iya makanya pas awal sih memang agak pengaruh, mungkin mereka belum pada tahu, tapi sekarang udah mulai normal lagi, apalagi sekarang udah mulai mau sekarang new normal ya. Yang mempengaruhi banget itu waktu memang social distancing. Yang waktu dari awal tahun 2020 mungkin ya, Bu? Dari Maret ya. Dari Maret itu kita baru pulih lagi sekarang. Sekarang juga kemungkinan baru 2 mingguan kita pulih lagi normal. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Anak-anak iya. Jadi, bagaimana Akademia Bogor yang ingin mengunjungi warpat? Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan agar kita semua tetap terjauhi dari penyebaran virus COVID-19. Akademia Bogor, tahukah Anda penjualan pot dan tanaman hias meningkat drastis pada saat pandemi? Ingin tahu tanaman apa saja yang sangat digemari oleh masyarakat di masa pandemi ini? Berita selengkapnya oleh reporter kita, Aminah Nur. Pada masa awal pandemi, sebagian orang memilih untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Karena aktivitas yang terbatas, menanam adalah salah satu kegiatan yang mulai digemari oleh masyarakat. Yudi, salah satu penjual tanaman di Cibinong, Kabupaten Bogor, mengatakan, penjualan pot dan tanaman di masa pandemi sangat meningkat, terutama penjualan melalui media online. Berikut perbincangan saya dengan penjual tanaman di Cibinong, Kabupaten Bogor, Mas Yudi. Boleh tahu berapa lama sih sudah berjualan pot dan tanaman ini? Kurang lebih 3 tahun, dari 2018. Oh baik, cukup lama ya? Yep. Apakah tanaman dan pot ini dijual online? Betul, dijual online itu lebih sering ya, terutama di masa pandemi sekarang. Karena orang banyak lihat handphone, smartphone, jadi banyak jual beli itu lewat online banyak. Oh baik. Boleh tahu online-nya di media apa nih? Ya, kebanyakan di Instagram. Ada Instagram kita di Laros Sapot. Baik, Laros Sapot ya. Seperti pertanyaannya kan saat akhir-akhir ini pandemik, orang-orang sering di rumah ya pastinya. Ada perbedaan nggak sih penjualan tanaman ini? Apa lebih ramai saat pandemik atau sebelum pandemik lebih ramai?
setelah masa pandemi, ya penjualan sangat meningkat, terutama di mendekati bulan-bulan masa lockdown ya, bukan lockdown sih, kayak orang kan banyak di rumah, jadi kegiatannya itu sedang banyak trennya itu sekarang menanam, makanya tanaman terus pot itu banyak digandrungin sama orang-orang. Baik. Sangat meningkat. Sangat meningkat ya. Boleh tahu apa sih tanaman yang diminati akhir-akhir ini? Paling banyak tentu saja monstera. Monstera yes. Ya. Alasannya kenapa ya monstera ini diminati? Monstera itu yang pertama kalau dari perawatan sangat mudah. Sangat mudah. Terus yang kedua, orang itu sekarang kan banyak lihat Instagram, media sosial. Jadi banyaknya mikir gini, rumah kamu tuh belum keren kalau nggak ada monstera. Gitu. Jadi sekarang ngikutin gaya tren, orang banyak ngikutin itu, makanya peningkatan jumlah pembelian monstera itu meningkat. Sesuai tren banget. Ya. Yes. Ada tips gak sih cara merawat tanaman agar bertahan lama? Bisa. Jadi kalau untuk pot untuk tanaman itu sebaiknya kalau bisa di masa sekarang jangan pakai pot plastik. Oh, jangan pakai pot plastik. Pakai pot bahan tembikar atau tanah liat karena pori-porinya cukup besar. Jadi untuk akar tanaman, terus media tanam sama komposisi air itu cocok. Baik, dengan pot tembikar ya tentunya. Yes. Terima kasih untuk informasinya, Mas Yudi. Mereka yang menanam tanaman hias hanya perlu memanfaatkan pot pada lahan luas. Ini tentu mempermudah banyak individu karena pot dapat disimpan di teras rumah atau di dalam ruangan. Halo Bogor. Sandarkanlah lamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah, ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlu kecewa untuk tak
Kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, biar nanti belum percayalah. Segala sesuatu yang paling bisa diingatkan dengan bagus. Segala sesuatu yang paling bisa diingatkan dengan musik, kuliner, budaya, sejarah, wisata, berita, fakta unik, dan lainnya. Potret Bogor. Kenali Bogornya. Halo Akademia Bogor, kembali lagi di Potret Bogor. Masih bersama saya Farhan Muhammad Fariski dan rekan saya. Saya Aminah Nur Fajrin di Suara Pakuan Bogor, Sound of Bogor. Nah, tadi kan lu nanya-nanya tentang museum-museum apa aja sih yang ada di Kota Bogor ya kan? Iya, emangnya ada apa aja? Bukannya cuma museum peta yang ada di Jalan Jenderal Sudirman sama museum perjuangan yang ada di Jalan Merdeka ya? Wah, parah banget. Dikira di Bogor cuma ada museum peta sama museum perjuangan doang. Masih banyak museum-museum lainnya di Kota Bogor. Contohnya kemarin gua liburan lebaran pergi ke Museum Zoologi yang ada di Jalan Juanda. Di situ juga banyak koleksi fosil langka. Selain fauna, ada juga koleksi flora yang disimpan di Museum Zoologi tersebut. Oh gitu ya An? Berarti ada fosil dinosaurus dong. Wah, ada dong. Ada juga fosil ikan paus di sana. Makanya jangan di rumah melulu, main dong ke sana kali-kali. Iya deh, nanti gue main. Tapi emang paus tuh ikan ya? Bukannya paus itu mamalia? Masa iya sih? Gue kira paus itu ikan. Bukan dong An, paus itu mamalia. Karena dia bernafas menggunakan paru-paru. Dan dia juga memiliki jantung yang memiliki 4 ruang. Wah, berarti selama ini gue salah dong ya? Iya, paus itu mamalia ya, bukan ikan. Oke. Tadi kan kita lagi bahas tentang museum. Oh iya, terus selain museum zoologi, kamu tahu museum apa lagi tuh An? Kalau gua sih mau lihat kekayaan alam Indonesia, lu bisa ke Museum Munasin yang berada nggak terlalu jauh di Museum Zoologi yang bertepatan di Jalan Juanda. Di museum ini, lu juga bisa ngelihat diorama panel informasi dan sarana multimedia yang menampilkan kehidupan manusia pada zaman prasejarah loh. Wah, kayaknya seru banget tuh An. Tapi kayaknya gue pernah kesana deh, ke salah satu museum. Kamu tahu nggak museum yang di dalamnya ada film dokumenter, tata pamer sama storyline dari para presiden Indonesia? Dulu gue pergi ke sana dari sekolah. Oh, museum yang ada di dalam Kebun Raya Bogor kan? Nah iya, apa nama museumnya ya? Gue lupa dah. Kalau itu sih nama museumnya kalau nggak salah ya, Museum Balai Kirti. Gue juga pernah ke sana sih, banyak informasi tentang presiden kita dari masa lalu sampai masa-masa sekarang. Oh, bener banget An. Nah, ada 2 museum lainnya yang harus lo tahu. Yang pertama ada Museum Tanah dan Museum Pertanian. Di dalam museum ini banyak sampel tanah dan berbagai jenis koleksi batuan mengkilap. Lokasi museum ini ada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Wah, terus abis itu ada museum apa lagi An? Nah, yang terakhir nih ya, ada Museum Pasir Angin. Di dalamnya ada koleksi peninggalan sejarah kayak benda arkeologi hingga alat-alat obsidian, dan lokasi museum ini ada di Jalan Cemplang Cibungbulan tepatnya. Keren banget. Kapan-kapan gue mau pergi ke sana deh. Terima kasih Farhan buat rekomendasi museum-museum yang ada di Bogor. Nah, sama-sama ya Mina. Nah, buat kalian para pendengar yang ingin berkunjung ke museum-museum Kota Bogor, bisa yang kalian datangi ke tempat-tempat yang tadi
gua sama Aminah bicarakan. Nah, buat kalian yang ingin makan roti, ada di Jalan Sudah Kencana. Roti apa tadi? Roti Tak and John. Nah, itu juga roti terfavorit di Kota Bogor. Nah, buat kalian yang ingin mampir foto-foto di rumah tua, bisa juga tadi di Jalan Sudah Kencana. Nah, kalau buat melihat museum masih banyak yang tadi yang kita tadi bicarain. Terus buat kalian mau kenalin budaya-budaya tari di Kota Bogor, nah gue ada nih rekomendasi juga. Ada di daerah mana gitu, pokoknya ada di situ tuh namanya Kampung Budaya kalau nggak salah. Itu tuh semua kayak misalkan rumah-rumah budaya-budaya, ibaratkan kayak Kota Bogor dulu itu ada di sono. Nah, nanti di episode selanjutnya kali ya kita bahas lebih dalam lagi. Baik. Nah, buat kalian yang mau main bisa DM di Instagram kita ya. Nama Instagram gua Muhammad Fariski. Dan gue Aminah Nur 6. Nah, buat kalian jangan sungkan buat nge-DM kita berdua. Kalau ada informasi yang kalian pengen tahu dari Kota Bogor tentunya ya. Nah, kalau misalkan buat mau jalan-jalan nggak tahu jalan gitu ya, kalau misalkan lu pengen ke museum yang tadi gua ngomongin kayak misalkan museum zoologi, di mana sih museum Balai Gitri, di mana sih? Lu bisa DM gua, nanti gua kasih tahu jalannya kemana, tempatnya di mana. Farhan orang Bogor. Gua orang Bogor asli. Nah, buat yang pengen ke Roti Ek John lu nggak tahu nih daerahnya, tapi ada di misalkan di Google Maps. Tapi lu disasarin nih sama Google Maps ya kan? Nah, lu bisa gua anterin nanti sama orang ya, benar. Nah, sebelumnya terima kasih buat kalian para pendengar podcast Bogor yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir acara. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selalu dengarkan Suara Pakuan Bogor, apalagi Potret Bogor. Yoi. Sampai bertemu di lain kesempatan ya para pendengar. Saya Farhan Muhammad Fariski dan rekan saya Aminah Nur Fajrin. Kami undur diri. Sampai bertemu lagi. Dadah. Saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus, hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Begini rasanya terlatih patah hati, hadapi gedihnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, sudah biasa ditinggal tanpa alasan, sudah biasa luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Lama tak ku dengar tentangnya, yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Begini rasanya
ditinggal tanpa alasan. Terluka itu